Castra, melangkah bersama membara di udara. Halo Sobat Castra semuanya, balik lagi di Podcast Derap bareng aku, Ananda Frida, sebagai podcaster di episode podcast kali ini. Nah, suasana dari studio podcast kali ini tuh agak berbeda dari podcast sebelumnya, karena akhirnya hari ini kita mengusung tema podcast lesehan. Jadi yang kemarin aku bahas podcast lesehan di video sebelumnya tuh gebrakan baru yang pengen aku jenderap itu podcast lesehan, guys. Akhirnya kesampaian, jadi kalian jangan lupa nonton di podcast sebelumnya buat tahu arti podcast lesehan ini apa. Nah, hari ini bintang tamu kita itu adalah tim musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Pati yang kemarin baru aja ngeraih juara 3 musikalisasi puisi tingkat nasional. Nah, jadi kemarin mereka itu baru saja menjadi artis ibu kota ya, teman-teman. Buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa cari posisi yang enak dulu, ambil cemilan, ambil minuman, karena kita bakal nemenin kalian dengan obrolan yang seru, menarik, gokil, dan pastinya penuh inspirasi. So, welcome tim musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Pati. Halo, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Baik. Kemarin abis jadi artis ibu kota ya nih. Berapa hari kemarin di Jakarta? 4 hari ya? 4 hari. Jadi artis ibu kota 16. Ya. Boleh dong perkenalan diri dulu nih. Jangan lupa disebutin nama sama peran kalian di Muspus. Mulai dari belakang aku dulu ya nih, Mario. Oh iya. Nama saya Mario Ardina Krisnanta, bisa dipanggil Mario. Saya di Muspus kali ini megang alat musik gitar ya. Selanjutnya, halo semuanya. Kenalin, namaku Faranisa Adila Kensa, biasa dipanggil Farah. Di Muspus ini aku sebagai pianis. Halo, nama aku Cesta Siapuddin Panjianagata, biasa dipanggil Panja, sebagai pemain perkusi. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Gracia Anabel, biasanya dipanggil Abel, dan kali ini aku sebagai vokalis. Halo Sobat Castra, aku Farel Artika, bisa dipanggil Farel. Aku di sini megang bass. Oke, jadi ini tadi Mario, Farah, Kak Pandia, Abel sama Kak Farel. Yeah. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tim kalian Muspus ini, gimana sih awal kalian kok bisa terbentuk tim musikalisasi puisi? Itu ada ditunjuk dari sekolah atau kalian tuh inisiatif karena tahu lomba ini, kalian mau daftar deh mewakili SMA Negeri 1 Pati? Oke, mungkin aku aja yang jawab ya di sini. Okay. Jadi ini kebentuknya tim ini agak unik nih sebenarnya. Kenapa itu? Karena bukan dari sekolah yang meminta, bukan sekolah dari yang memilih, itu enggak. Kita berawal ini dari kita punya teman. Itu kebetulan ikut musikalisasi puisi ini, tapi yang tingkat provinsi dulu kan. Awalnya kan dari tingkat provinsi dulu. Oke, setelah itu aku sebenarnya udah tahu duluan, tapi mereka mungkin agak telat ya. Nah, tahunya juga di Semansa ini sedikit banget yang angkatanku bisa main musik. Terakhir. Iya. Terakhir 2018 Masa terakhir ikut Iya. terus dan lagi Dan ini lagi. kalian. Oke, sip, keren. Lanjut. Nah, terus singkat cerita nih, setelah lain ini setelah record ini, itu ternyata ada pengumuman. Ternyata waktu buat ngirim rekordannya itu panjang. Nah, bulan ya. 1 bulan. Kan lumayan tuh. Lumayan. Kan masih bisa latihan. Terus akhirnya orang tua dari kita ya, pertamanya orang tuanya Farah dulu nih, itu penasaran, usul lah bareng orang tuanya Mario. Terus akhirnya orang tuanya Mario kontak, mungkin pertamanya aku ya nggak tahu sih, kontak aku dulu, terus nanya-nanya deh gimana mau yang sisanya apa aja yang mau diambil. Terus aku menyarankan Pandia. Terus buat yang vokalis aku bingung karena kan gak terlalu kenal banyak kan. Buat vokalis bingung juga, banyak yang bagus-bagus juga. Akhirnya keputusannya diambil lah Abel. Berarti ini yang seangkatan tuh Kak Farel sama Kak Pandia ya. Terus yang 3 ini kelas 11, ini kelas 12 ya. Nah, terus
boleh dijelasin lagi nggak nih alasan tertarik ikut lomba Muspus? Yang bikin kalian tertarik banget itu apa kira-kira? Kalau dari aku sih karena kita kan biasanya ikut lomba terkait musik gitu kan, kayak cuma lomba Band. band atau enggak Betul. solo vokal, solo keyboard, solo gitar, gitu Genrenya aja. juga berputar-putar kan, situ Terus aja. yaudah akhirnya kita tertarik karena kayak sesuatu yang baru gitu, musikalisasi puisi. Betul. Oke, tadi kan bilang ya kalian itu 1 bulan, ada waktu 1 bulan buat latihan. Yep. Jadi 1 bulan itu kalian bener-bener manfaatin buat latihan kan? Iya. Iya. Apalagi pasti. kalian ada tugas banyak pasti kan dari guru-guru, Ya, dari pasti. sekolah juga. Iya banget ya. Apalagi yang kelas 12 juga itu mepet TKA nggak sih kak? Mepet. Iya nggak? Enggak. Oh enggak, itu Oh, enggak. masih Yang provinsinya itu kita baru naik Kita kelas. naik kelas itu. Oh naik kelas 12. Naik kelas. Kita latihan buat di provinsi itu kebetulan pas lagi libur, jadi Betul. masih Jadi ada free waktu. ya? Free, Aman free, banget. free. Pantes waktu itu aku lihat ini IGS-mu ngopak terus habis itu latihan. Keseharian. Iya, boleh dong diceritain gimana proses awal latihan dari yang provinsi dulu ya? Gimana awalnya latihan? Jadi awalnya itu ya, aku mau cerita dikit. Kita baru 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak kenal-kenal banget. Aku paling kenal juga Farah atau Maria sekedar teman gereja atau teman les. Nah, Pandia sama Farel itu kayak ya udah cuma tahu gitu. Terus kita disatuin dalam kelompok musikalisasi puisi. Jadi waktu pertama kali latihan, kita lihatnya kayak cuma diem-diem doang. Enggak, pas pertama kali latihan, pas pertama kali ketemuan buat bahas ini aja kayak guys, ini gimana? Dulu apa ya? Batu, oke. Iya, kata awkward. Iya. Kayak berani ngomongnya tuh sepatah 2 kata 3 kata. Nah, kayak gak dia mau mengungkapkan ini harus gimana gitu Iya. loh. Iya. Tapi yang awal ngomong siapa? Farel sih. Oh iya, terus dilanjut sama teman-teman. Iya. Oke. Terus kira-kira tantangan apa nih yang berat kalian waktu latihan? Dari provinsi dulu nanti baru ke nasional. Baru ceritain ke nasional. Paling berat. Itu Apa ya? Satu-satu deh, satu-satu deh. Satu-satu. Iya. Aku mau tahu dari Satu-satu belakangmu dulu nih dari Oh ya udah, Mario. Farel dulu. Tantangan paling berat tuh pas udah jam 12 ya. Iya, iya. Benar. Malam atau pagi nih? Pagi. Siang. Pagi. Siang. Kenapa? Lapar ya. Lapar pasti ya. Benar, benar. Lapar banget kan. Iya. Terus bingungnya itu tantangannya mau makan apa. Oke. Itu perdebatan apa? nih. Akhirnya kita punya menu langganan makanan. Terus Yang Menunya pertama aja itu bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Iya, Satu, dua, tiga. Oke. Itang Zaki tuh yang di Chinese itu di mana ya? Rendole. Chinese food Iya. itu. yang di ini deket. Rendole. Rendole. Oh iya iya. Iya. Terus Karvara nih tantangannya nih apa? Aduh, kalau aku apa ya tantangannya? Oh iya, pas di lagu Quintet itu kan ada part aku yang kayak bener-bener gitu. Oh gitu mainnya harus cepet-cepet gitu ya kan? Jadi pas itu aku sempat latihannya tuh kayak susah gitu kan, tapi akhirnya bisa. Kalau Kak Pandia nih Tantanganku paling utama itu pas berangkat ke studio itu. kenapa? Kira tukang mancing ya. Banyak banget barangku. Apa aja barangnya? Boleh disebutin? Yang satu itu namanya Cing-cing. namanya apa ya? Chimes. Chimes. Oh, Chimes. Chimes. Itu Oh yang yang- kayak Upin Ipin itu. Bukan. Enggak Oh, yang bukan. kalau Yang kayak tangga. Tring, giniin tring. itu tring Oh gitu. iya iya iya. Terus Sama yang warnanya kuning apa sih namanya? Kastanya. Kastanyet. Oh. Dari Meksiko. Itu custom sendiri. Custom. Custom. Custom sendiri buatan Soalnya ya tik-tik gitu buatan ya. sendiri lah. Iya. kalau Abel? Kalau aku sebenarnya karena lagu itu tuh belum pernah ada sebelumnya. Jadi dengan waktu yang mepet, aku harus bisa ngapalin nadanya, harus juga sama puisi-puisinya. Karena aku masih belum hafal gitu. Jadi kayak "Yalah, kita coba dulu, tapi ternyata puji Tuhan bisa lah. Oke, jadi ini berarti tuh puisi dijadiin lagu ya. Betul. Nah, nih Bel, aku mau tanya nih sekalian ya, ini out of topic nggak apa-apa ya? Iya, Oh, nggak apa-apa. Suaraku tuh kan cempreng banget kan, kalau misal ngobrol tuh aku nggak tahu kenapa ya Bel. Aku tuh apa perlu les musik atau gimana? Ini kan kamu vokalis nih, boleh nggak di-spill gimana sih caranya suara tuh biar nggak cempreng-cempreng banget?
Sebenarnya kalau cempreng itu tergantung dari orangnya sendiri ya. Soalnya kan setiap orang tuh punya suara yang berbeda-beda. Jadi kalau misal kamu mau bulat atau lebih gimana, itu bisa diatur sih sebenarnya dari sini. Dari sini. Iya, bisa dilatih Oke. sebenarnya. Di sini aku bakal latihan sama Abel ya, guys. Lanjut ke Kak Farel. Kalau buat aku ya mungkin cuma sebentar aja sih kalau aku. Karena kan pas awal-awal dulu masih aransemen awal itu yang buat provinsi itu posisiku ngisi backing vokal juga nih sambil main bass. Dengan waktu sebulan itu buat aku kan ngapalin semua bassline-nya tuh sambil nyanyi nih agak ribet menurutku. Oh, iya. Karena kan harus gini kan. Ini kan depan kamera Oh, iya, nggak bisa ngeliat aku Iya, main gini kan nggak bisa. Iya. Ini harus bener-bener hafal nih fretku sampai mana. Oh iya, sampai bawah harus hafal ya. Harus hafal. Itu kesulitanku di situ sih. Terus sisanya paling ya mood-moodku aja. Tapi habis itu kan nggak nyanyi. Iya, itu habis itu gak nyanyi. Oke. Terus ada nggak nih momen paling lucu ataupun paling deg-degan selama perjalanan lomba? Aku tanya nih yang di nasional aja deh. Pasti kan dari provinsi, kalau mungkin provinsi kan kalian udah sering ikut lomba band ya, ada ke Semarang, ke Jogja ataupun kemana itu pasti ya mungkin kalian kan baru tim baru, pasti agak deg-degan, tapi pasti lebih deg-degan di nasional kan. Iya. Ceritain tuh Step by gimana step. deg-degannya. Deg-degannya itu pasti sih guys, soalnya aku sih, kalian pernah nasional nggak sebelumnya? Belum. Enggak. Ya berarti Oke. kita berlima first time nasional, iya. First kita time. ke Jakarta, terus kita Nginep ya? iya nginep juga Nginep. sih. Nah, Pakai sebelum celana kita minggu ya. sebelum kita berangkat itu pasti kan kita sambil lihat-lihat lawan-lawan kita kayak gimana. Wah gila ternyata bagus-bagus semua. Terus kita kalau udah sampai sana lihat panggungnya, besok kita tampilnya di sini, atmosfernya tuh kerasa banget. Apalagi orang-orangnya juga udah pada datang. Aduh tambah deg-degan kita. Terus cinlok juga ya. Oh, ada yang cinlok. Bahas nanti dulu ya. Kalian di Muspus ini dapat urutan berapa tampilnya? Dapat urutan nomor 4 Empat. Iya di nasional. Iya. Iya, di nasional. 4 itu dari berapa sih? Dari Dari 10. 10. 10 finalis. Iya. 10 Oh, finalis. kalian nomor 4. Oke. Terus hal yang paling lucu apa nih? Hal yang paling lucu. Ya cinlok sih. Oh, cinlok. Itu lucu sih. Ini siapa dulu yang cinlok? Spill dulu. Ini. Kak Pandia. Iya. Ada dua Kak, nih. emang Iya. kalau cinlok tuh nggak mau ngaku emang. Iya. Justru kalau nggak ngaku nih pasti udah cinlok. Nanti lambung nggak lihat nih panjang. Iya. Lampung. Nggak jelas sih. Yang kemarin vote bar ini. Kemarin Kangen katanya Boleh nggak makan. nanti Dia dibentar kangen. ya feedbacknya? Boleh dong diceritain nih Ini momen tujuan. lucunya apa? Kalau menurutku bukan lucu sih, tapi lebih ke happy aja. Itu jadi kan ada satu orang Iya. ada satu orang dari tim panitia dari sana lah, ketua panitianya. Jadi kayak kita kalau misal ada TM atau apa-apa kan lewat via Zoom kan. Iya. Nah itu selalu ada orang itu, dan orang itu kayak bagi kita tuh kayak sangat menggembirakan kita gitu loh, kayak kita Iya. happy aja kalau lihat dia. Terus pas di sana kan salah satu excitedku buat pas di sana itu adalah karena ada orang itu. Jadi pas di sana kayak kita kan sempat kayak kok nggak ada ya orangnya. Nah terus kebetulan pas aku sama Abel mau naik ke atas mau ke kamar di lift, papasan sama orangnya. Terus aku sama Abel kayak langsung Faror. Rasa banget hebohnya. Iya itu sih yang lucunya, serunya. Soalnya karena orangnya tuh bener-bener lucu banget. Iya, kita kalau lihat dia pasti senyum sih. Tapi Kayak- sekarang Tapi sekarang ya, orangnya kita udah bersedih dulu karena gagal. orangnya udah ya. sekarang menghibur banget sekarang. Terus nih masuk ke tentang karya kalian ya. Kalian tuh ngebawain puisi apa? Ayo, Ada dua ya. Quintet Ada dua. dan Sukma Pujangga. Ada dua. Quintet Quintet sama sama Sukma Pujangga. Nah, kenapa kalian milih puisi itu? Tahu puisi itu dari mana sih kira-kira? Atau emang itu udah dikasih tahu kayak misal puisinya tuh ada pilihannya tuh ada ini, atau kalian milih sendiri? Oke, gini. Itu ada pilihannya ya. Sebenarnya kita dikasih pilihan banyak. Dari panitia tuh dikasih pilihan banyak. Ada sekitar berapa? Banyak ya. 8 8 kayaknya delapan lebih Banyak pilihan. Tapi kita serak yang sama yang dua itu ya. Paling Enggak, Yang awalnya kan pertama yang Sukma Sukma Pujangga Pujangga itu 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 wajib. kan wajib. semua Oh, puisinya ya. wajib, Itu tapi yang Quintet Puisi wajib. Kita milih pilihan Quintet. ada sekitar 8. Terus kalian milih Quintet. Quintet. Nah kebetulan waktu kita bawain itu kita kan nggak tahu ya musuh-musuh lain tuh berbawain apa. Iya. Ternyata yang Cuma bawain kita. Quintet cuma kita. Cuma kita. Jadi kita kayak wah kita doang nih
gitu. Berarti yang lainnya tuh ada yang sama nggak kira-kira? Ada. Banyak ya. Iya, Banyak yang Yang sama. beda yang sendiri sama. ya. Iya. Keren. Terus kalian ini kan jadiin puisi jadi lagu nih. Kira-kira siapa yang nyusun aransemen musiknya? Oke. Kita aja bareng-bareng aja. Iya. Satu, Satu, dua, tiga. Oh, Kan. Yang punya masuk musik gak sih? Iya, Oh, terus masak musik ya. Terus Yes. kalian kok bisa milih Om Alan ini buat jadi yang nyusun aransemennya tuh gimana? Karena dulu Om Alan juga pas tahun 2018 musikalisasi puisi di sini itu kan juga dia ya yang Iya. buat. Jadi tuh Mas Alan dulu tuh guru di sini. coachnya. Oh, guru. Jadi Guru di Musik musik ya berarti ya? Iya. Dan guru di sini. Dulu. Terus karena kita tahu ya udah sekalian aja sama Mas Alan karena dulu kan pernah handle SMA 1 juga. Iya. Beberapa lomba juga masalah ya. Betul. Project juga. Di luar musikalisasi juga banyak pakai Kak Alan. Berarti Betul. kalian tuh milih Kak Alan tuh udah kenal sama Kak Alan semuanya? Iya. Sudah. Belum? Sebelumnya Termasuk udah. Kak Pandia juga udah? Mungkin awal-awal aku yang tahu ya. Iya, aku yang tahu Om Alan gitu. Makanya kata kamu. Iya. Oke, tahu Om Alan. Heeh. Soalnya Soalnya Kak Alan pernah bikin lomba di Pati, udah 2 lomba sekarang. Total 2 lomba band sama lomba vokal juga udah banyak lagi. Itu yang nemuin Kak Alan juga. ini aku mau tanya ya, karena kan aku nggak terlalu mudeng nih di dunia musik tuh gimana. Tadi kan katanya aransemen musiknya tuh Kak Alan. Iya. Berarti Betul. yang bikin nada-nada puisinya ini juga Kak Alan. Iya. Boleh masalah. Wow, keren ya. Berarti ini Abel dinyanyiin sama Kak Alan terus disuruh belajar. Terus habis itu kalian musiknya juga diajarin sama Kak Alan juga. Sebenarnya Iya. tuh Kalau kayak dia bikin aransemen aja. musiknya, kan ada nada-nadanya. Jadi Ah. aku sambil dengerin. Nanti Kita nyanyinya nyari kayak gini, sendiri. iya. Nanti kita nyari sendiri. Nyari sendiri. Gitu. Oke. Iya. Kalau nggak bisa baru diajarin. Ini aku nggak mudeng banget ya musik, nggak apa-apa ya guys. Buat kalian yang nggak mudeng musik juga ini pengalaman baru nih, pengetahuan baru buat kalian. Terus menurut kalian apa nih makna kuat dari puisi yang kalian bawain? Berarti yang quintet aja ya? Iya. Iya, Kan boleh yang Kak. dipilih. Quintet. Ya. Quintet aja. Siapa yang mau menjawab? Ada ya? Kak Pandia. Ada ya? Oke, Kak Pandia. Kak Pandia. Oke. Angkat tangan dulu. Aku mau jawab. Oke. Angkat tangan. Angkat tangan deh. Lambung. Mau ditembak dong kalau angkat tangan gini. Iya, menyerah. Abel deh, Abel. Oke, jadi kalau quintet ini sebenarnya kayak representasi dari kehidupan kita, tapi itu versi alat musik. Jadi kayak dia pengen lepas, pengen bebas, tapi Alat musik yang alat musik yang berbicara. Iya. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian kalau tahu majas metafora, Iya. nah itu yang dipakai itu. Jadi dalam puisi itu fully pakai majas metafora. Jadi mempresentasikan benda mati seakan-akan menjadi benda hidup. Oke. Kayak gitu. Ini kan kalian tadi bilang kalau misal emang udah basicnya tuh udah musik dari sebelum musikalisasi puisi. Nah, Iya. aku mau tanya nih masing-masing dari kalian itu kira-kira sejak kapan kalian tuh tertarik musik? Nih dari Kak Farah dulu deh, dari sana nih, jangan jelasin terus. Oke, aku start musik itu dari SD sebenarnya. Dan awalnya aku bukan basis, Apa? gitaris awalnya. Jadi gitar sama basis tuh beda ya? Beda. Apa bedanya Kak? Kasih tahu. Kamu Oke, nggak Kak. tahu. Kalau Kan simpel basis itu simpelnya aja ya, simpelnya Iya. aja. Dari senar sudah beda. Kalau Ah. gitar kan ada 6 senar, bass ada 4 senar. Iya. Dan Tapi- Rata-rata 4 senar. ya rata-rata 4 senar sih. Ada yang 5 Ada juga. yang 5 juga, Ada yang 6 juga ada juga. sih. Kan bedanya kalau bass tuh dari nada ya, dia ambil nada rendahnya. Nada rendah. Iya. Tapi gitar sama bass tuh gampang mana? Sama aja. Sama aja sih Sama. sebenarnya. Sama aja, sama. Kesulitannya sama. Tergantung orangnya sih. Tergantung Orangnya orangnya aja. Lanjut Kak Abel. Kalau aku mulai vokal itu sebenarnya dari TK. Wow, Wow. udah nyanyi dari kecil, dari timi-timi guys. Nah. Ya jadi kayak aku dulu sempat dilesin sama mama. Terus ya udahlah aku coba. Sebenarnya aku tuh pertama nggak mau dilesin. Kayak ngapain sih cuma kayak gini. Terus aku agak tertekan guys sebenarnya jujur. Tapi nggak tahu kenapa nih Chinese berlanjut sampai problem. sekarang SMA kelas 11. Ya udahlah nggak Tante apa-apa. anaknya tertekan. Dulu tapi. Chinese Maaf problem mama. Berarti dulu tuh kan udah les vokal dari TK. TK. Itu berarti udah sering ikut lomba vokal juga ya? Iya lumayan Dan- sering, udah sering sih. Aku pernah lihat kamu deh waktu kapan ya? Pertama kali aku kenal kamu kayaknya waktu Smansade. Oh iya, aku Nah, pernah waktu- sempet ngisi di sini. Iya, terus itu aku mulai kenal, oh ini Abel. Iya. Terus akhirnya
aku tahu lebih dalam lagi tuh kamu tuh gara-gara musikalisasi puisi ini. Oh, Terus iya. akhirnya kenal. Yeay. Lanjut ke Kak Yeay. Pandia. Ya, aku kan aslinya drummer ya. Drummer. drummer habis nih. Drummer. Tapi awalnya aku bukan drummer. Hah? Duh, Sama. gimana nih? Jadi dulu pas TK. Oh enggak. Jadi aku kan belajar musik tuh dari TK ya. Iya. Dari TK aku belajar itu awal-awal gitar dulu. Gitaris. Terus karena apa ya dulu? Bosen kalau nggak salah itu berhenti. Kok bosenan ya? Iya, berhenti. Terus kelas 1 SD itu pindah keyboard. Oh, Ya, Oke. keyboard. Ini dua orang yang sampingan nih keyboard. Ini Yes. mantannya tapi ini sekarang keyboard beneran. Tuh. Keyboard beneran. Keyboard beneran. Keyboard terus bertahan berapa lama gitu, bosan lagi. Bosanan ya. Ini kayaknya sampai bosnya tuh sampai ini apa namanya udah Katam. nyoba semua. Iya. Katam semua alat Katam musik. semua. Terus Enggak sih. bosan terus. Ya. Terus kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 gitu aku kan nyoba drum di sekolahnya ayahku. Dan fun fact itu ayahku kan guru musik ya. Guru musik di suatu sekolahan lah. Dan aku kan iseng-iseng nyoba drum di studio sekolahnya. Nah, kok seru terus ketagihan. Ketagihan. Oke. Oh, iya, iya. Coba Time. tuh. Terus Awalnya coba-coba. ya Kalau tagihan gitu ya. terus dibeliin drum di rumah. Terus ya sampai keterusan sampai sekarang, bahkan dilesin juga dulu itu. Berarti mulai tertarik drum itu dari kelas 4. Kelas 3. Iya, Iya. antara kelas 3 sama kelas 4. Kelas 4 kan? Terus dari kelas 4 tuh berlanjut terus les Iya. drum terus Iya, sampai sekarang. Oke. Kalau Farah, ini Kalau gimana? Aku dulu tertarik musik dari TK juga sih. Dulu kayak sempat dapat hadiah dari susu, dapat keyboard kecil gitu. Aku sering mainin. Terus sama mama dilesin kelas 1 SD itu. Aku les nyanyi sama les keyboard. Tapi yang nyanyinya nggak diterusin. Nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa nyanyi, nggak bisa. Terus Oh iya, kan ini keyboardnya aku mau diterusin. bentar ya. Fun fact, Farah ini kemarin juga habis juara lomba FLS 3M. 3M. Dia tuh nyiptain lagu ya, terus dinyanyiin kan. lagu. Jadi juara. Tapi nggak usah didengar, nggak usah dilihat. Jadi nggak sia-sia nih mamanya yang udah ngelesin nyanyi sama Keyboard. keyboard. Keyboardnya ada di Muspus, terus nyanyinya ada di FLS 3M. Lanjut Far. Oke, jadi lanjut ya. Jadi yang les nyanyi itu aku tinggalin karena nggak suka aja gitu. Terus udah aku lanjut les keyboard sampai SMP. Nggak keyboard sih sebenarnya, piano sampai SMP. Terus SMA ini udah nggak lagi karena belajar guys. Belajar guys. Belajar, Ini guys. bener sih, emang aku sama Farah ini kan satu kelas ya. Pas musikalisasi puisi itu kan dispen terus kan kalian. Jadi aku tuh Betul. juga sempat kesepian nih, nggak ada teman sebangku lah. Nih gimana, apalagi di Semansa tuh kadang kan ada ulangan. Kalau misal nggak ada teman sebangku kan ya nggak bisa nyontek dikit gitu loh. Gak ada yang ngelakuin guys. Karena Farah tuh dispen terus. Nah ngomong-ngomong soal dispen, kalian kan dispen terus tuh gimana sih cara ngatur belajar antara dispen dan latihan? Itu kira-kira bisa kebagi dua nggak? Atau nggak bisa? Atau fokus ke latihan aja nih? Pelajarannya ditinggalin? Bisa dong, Bisa. bisa. Pasti bisa. Aku mau jawab satu-satu dari yang kelas 12 dulu deh. Kak Farah sama Kak Pandia. Mau siapa dulu? Siapa dulu? Dulu. Sweet. Sweet. Oke. Yang Oh. ada- Itu gunting banget Sweet. kertas. Apa jalan Kak. nih? Katanya sweet. Iya, udah. Nah, aku dulu berarti. Iya, Kak Pandia dulu. Cara ngaturnya ya, kan dispen itu dari setelah istirahat pertama sampai pulang sekolah. Nah itu kan latihan dulu. Nah setelah latihan itu aku langsung les. Kebetulan aku les bimbel ya, jadi nggak terlalu ketinggalan pelajaran gitulah. Bener Kak. Iya. Berarti tetap walaupun dispen, kalau misalnya ada PR nih, terus Iya. besoknya ada pelajaran itu lagi, itu berarti tetap Iya, kekumpul ya tetap PR-nya? kekumpul. Dikumpulin. Alhamdulillah tetap Alhamdulillah. lengkap. Aman ya. Berarti keren ya guys, di musikalisasi puisi ini mereka tuh bisa mengontrol waktunya untuk main, latihan, dan juga ngerjain tugas. Tugas. Lanjut ke Kak Farel. Oke, kalau aku ya hampir sama kayak Pandia. Jadi ya waktu dispen itu tuh dari
setelah jam istirahat pertama sampai jam pulang sekolah. Setelah itu kita pulang. Aku pulang dulu sih sebenarnya. Pulang dulu ganti baju, bersih-bersih. Lanjut deh ke tempat bimbel. Aku juga bimbel. Oh, bimbel. Oh, iya. Kebetulan sama juga tempat bimbelnya. Oh. Sama juga. Iya. Jadi bisa saling apa ya, koordinasi ya kalau misalnya latihannya tuh sampai jam segini aja nih karena aku mau les kayak gitu. Iya. Iya. Lanjut ke belakang ke Maria. Mari. Gimana Mar caramu ngontrol antara belajar dan juga latihan? Sama nggak ada bedanya kok. Jadi kan semua bimbel. Enggak, Iya. aku Oh, bedanya enggak. aku ada bimbel aja. Oh, kamu Makanya les, les, guru gitu belajar ya? sendiri. Iya. Terus kalau Farah sama kayak Pandi. Sama aja. sama aja. Sama aja dulu. Sama aja, Abel juga sama aja. Sama Oh, aja. Sama aja sih Sama. sebenarnya. Sama aja. Sama aja. Aku mau tahu nih gimana sih rasanya tampil dan membawa nama SMA Negeri 1 Pati di tingkat nasional. Kalau aku nih misalnya yang tingkat visi. Aku kan kemarin lihat nih kalian tuh fotonya tuh dipajang di lobi SMA Negeri 1 Pati. Tuh aku udah berangan-angan. Far, ini loh Far tuh di bawah sampingnya Kak Pandia. Tuh aku nggak kelihatan guys, emang transparan. Gimana sih rasanya? Sebenarnya bangga sih ya. Ya pasti bangga sih. Ya. senang. Pertama bangga ya. Senang Tapi banget. ya lumayan berat juga. Karena Membawa harapan banyak orang. enggak Iya. cuman SMA 1 doang, tapi juga bawa nama provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Terus Pati juga kan Oh iya, bawa. terus Gitu. dari tenaga, waktu, pikiran yang udah kalian curahkan untuk Betul. bisa Iya. impuls musikalisasi Puisi. puisi. Oke, tadi aku belum tanya nih cara kalian. Kok cara sih? Ini kalian pas tahu pertama kali kalian menang di provinsi, kan itu pengumumannya tuh gimana? Nah aku belum tanya. Online ya itu ya. Online. Oh iya, Online. online. Pertama kita nggak nyangka sih. Kita tuh Iya. kan Awalnya kita nggak nyangka. Iseng-iseng berhadiah. sistemnya itu gini ternyata di Muspus. Jadi buat yang kabupatennya itu seleksinya pas lewat online dulu. Iya. Terus nanti masuk ke provinsi kan, Dipilih 5. Pilih lima. Pilih 5. pilih 5. Setelah itu masuk Sesi 2-nya. sesi 2-nya buat ke final nasionalnya itu online juga. Online dulu, habis itu baru kita ke Jakarta. Kalau udah masuk final. Online itu yang buat tingkat nasionalnya tuh dipilih 10 buat maju ke Jakarta. Tuh. Kebetulan alhamdulillah kita terpilih. Oh itu yang ini enggak sih? Bentar, ingat dulu. Yang postingannya Farah, story IG-nya Farah yang nge-repost postingan Iya. bulan bahasa. Iya, Iya. iya, iya. Balai Bahasa. Balai Bahasa. Jawa Balai Tengah. Bahasa. Badan Balai Bahasa. Bahasa. Oke, yang ada di belakang kita ini ya. Hmm. Nah, terus apa sih pesan buat teman-teman yang pengen ikut lomba Muspus di tahun depan nih kayak kalian? Kan kalian tadi kan udah ternyata kalian kan main musiknya tuh udah dari TK lah, dari SD lah. Jadi emang udah bener-bener anak musik banget ya dari SD, dari TK. Kayaknya aku waktu TK sama SD tuh masih ngapain ya? Gak tahu deh, aku soalnya waktu dulu tuh aku disuruh ayahku musik sebenarnya, tapi aku tuh masih nggak mau karena ribet. Makanya aku tadi tanya, mendingan gitar atau bass karena ayahku nyuruhnya antara dua itu. Oh. Iya. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang mau ikut lomba? Oke. Apa ya? Jangan Mungkin terlalu ya. dibawa pikiran banget sih sebenarnya. Iya. Iya, iya, Karena happy enjoy. aja. dasarnya Santai. musik nih enjoy. Santai, santai. Enjoy banget. Santai. Kalau dibawa sampai aduh nanti gimana ya, itu pasti Iya. kalian bakal tertekan banget sih Iya. sebenarnya. Izin. Kayak kita nih kalau Izin. kalau latihan aduh ya udahlah, Izin. ya udah. Yaudah. Santai aja. Ternyata Iya. menang, puji Tuhan. Iya. Gak usah dipikirin. Tapi Iya. tetap ya kalau tetap berdoa pengen- tapi tetap pengen sampai nasional kan konsisten. Itu pasti Iya. konsisten. Konsisten, disiplin. disiplin Betul. dan Disiplin. berdoa. Satu Dan lagi, temukan rahasia kemenangan kalian. Ya. Ya, kalau kita kan makan. Makan jelas. Oke, makan Itak Zaki. Yes. Apa ini disebut ya di kamera? Apa? Semoga brand ambassador ya. Amin. Ayam telur asin. Nah, Sapo tahu. iya, aku juga suka itu. Enak banget yang seafood itu kan. Iya, Iya. bener-bener enak. Nah, kalian tuh kan kemarin abis tampil di mana sih yang pas bertabrakan waktu Jumat Gede itu, Far? Oh, Oh, di yang yang di di Semarang itu Semarang. yang Balai Bahasa Oh, Jawa dari Balai Tengah Bahasa. yang dihadirin sama Pak Menteri Pendidikan guys, Pak Oh. Abdul Mukti. Tuh, bukti. Keren banget ya. Ini kalian abis jadi artis ibu kota nih, juara 3 nasional. Terus itu break sebentar ya?
Iya. Ya kan? Iya, Terus iya. habis itu diundang lagi buat tampil di Badan Balai Bahasa Jawa Tengah. Dihadirin Pak Menteri juga. Itu gimana sih kalian pas waktu di sana? Berapa hari? Naik apa? Gimana? Sehari. Sehari. Satu malam. Satu 2 hari 1 malam. malam. 2 hari 1 malam. Dianterin sekolah sebenarnya. Naik Berarti naik sekolah, di sekolah. Di sekolah yang Iya. kuning itu ya. Iya. Lani. Lani. Kamu siapa ya, Pak? Kayaknya Lala tuh teman kelas kita deh. Lani. Terus kalian di sana nampilin 2 puisi juga? Satu Satu. ya. Oh, Padahal kita gimana? latihannya udah 2, tapi Iya, terbatas karena waktu. Waktunya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa sih. Ini aku mau tanya ya jujur ya. Iya. Kalian jujur nih sama aku. Kemarin aku sempat diceritain sama Farah sih. Kalian waktu latihan buat ambil di Jawa Tengah. Itu gimana latihannya? Karena kan Farah waktu itu cerita nih kalau semisal kalian tuh sempat males buat latihan karena udah terbiasa pakai musik. Udah terlalu sering main ya. Jadi bosan gitu atau gimana? Mungkin itu ya. Enggak kayak apa ya? Karena kalau latihan nih ya, ulangin itu terus pasti lama-lama kayak bosen. karena kita Soalnya cuma itu- ada satu lagu pas itu. Udah di luar kepala juga Iya. kan. Terus ego kita tuh meningkat. Jadi kayak Masih sok. udah bisa. Ada bisa. Udah bisa. Latihannya akhir-akhir. Jangan ditiru guys. Jangan ditiru tapi. Disclaimer guys. Selain mereka yang ditiru. Untungnya masih bisa. Iya, masih bisa. Untungnya lancar ya pasti Untungnya lancar. dan Pak Masih Menteri- diberi Menteri kemudahan. Pendidikan. Tiga. Betul. Nah, kalau kalian dikasih kesempatan lagi, kalian pengen tampil di mana? Dan bikin karya apa? Mau bikin karya nggak? Ingin, Atau tampil di pengen. mana? Tampil di mana dulu deh? Jangan tampil Di depan Ambil Pak di mana? Presiden kali ya. IKN ya, di IKN. IKN. Udah aku pengen banget. Pengen di IKN. Oh, Aku pengen tampil di di IKN. IKN. Dulu Iya. kayaknya itu soalnya, nasional di IKN. Kita Terus kayaknya ternyata gitu. di Jakarta. Jakarta. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan mau jadi artis ibu kota. Tapi kalau diajak ke IKN mau ya. Mau lah. Kita Pak gas lagi Prabowo. nih. Boleh nih, boleh. Pak, tim Izin, khusus. izin. Pasti ya Pak, Izin. ke IKN. Nanti saya yang jadi fotografernya nggak apa-apa. Izin. Nah terus kalian pengen tampil karya apa? Kira-kira pengen bikin karya apa nih? Satu-satu ya. Karya. Karya. Dari yang kanan dulu. Karya musik ya? Karya musik. Karya musik bikin lagu solo sih, lagu solo gitar. Soalnya dulu pernah Instrumen kali. instrumen solo gitar. Soalnya dulu pernah punya janji sama guru, tapi udah nggak les di itu lagi. Dulu pernah punya janji, pokoknya kamu harus bikin satu lagu, terserah. Iya. Farah, Mau diwujudin. Kalau aku apa ya, karya musik. musisi. Sebenarnya Nggak pensi ya sebenarnya. aduh, Keren sih. gimana ya? Ya bisa terus main musik aja sih. Iya. Lebih ke Bisa juara Buat sampingan hobi biar ya. bisa nge-upgrade Hobi. skill gitu ya. Sampai buat kerja, fun. sampai belajar main musik. Ya, biar ngerti Tambah lagi. capek. Tambah capek. Berarti kalian tuh ya pengen ya bikin karya lagi apapun itu di bidangnya masing-masing kan pastinya. Nah, BTW kalian sadar gak sih ini kan tadi suasananya kan beda ya podcastnya. Biasanya kan kalau Derap tuh podcastnya tuh duduk di kursi, ada meja tuh di belakang-belakang itu. Tapi kali ini tuh podcastnya tuh lesehan. Nah ini gimana sih menurut kalian? Suka nggak konsep kayak gini? Suka sih. Suka sih. Lebih santai aja ya. Santai, Enjoy. bisa lebih dekat. Lebih dekat. Iya, masih ya, dekat, masih ya. lebih dekat. Nah, oke. Kalian ini aslinya ya podcast lesehan ini tuh nggak bakal ada kalau nggak ada kalian. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi kan waktu itu aku udah calling Farah. Far, Muspus podcast mau nggak? Tapi 2 aja perwakilan. Karena kan kursinya cuma 2 di Iya. Derap. Iya, iya. Nah terus Farah bilang nggak bisa Frit kalau 2 orang, harus 5 orang ikut semuanya karena kita sama-sama terus berlima. Nggak bisa kalau dipisahin. Jadi 2 jadi 1 nggak bisa. Terus akhirnya kita cari cara nih. Kok ini gimana kan? Ini Mario tuh juga tim Derap. Jadi aku mikirnya tuh sama Mario, terus juga ada di belakang di belakang layar tuh ada Rasya juga yang bantu mikirin konsep ini. Terus ada Quinsa juga. Jadi nih kalau nggak ada kalian nggak bakal ada podcast lesehan ini. Ada karpet lah. Ini aja beli dekorasi ini tuh tanya ke Farah, tanya ke Mario, tanya ke Rasya. Jadi ya bener-bener awal buat Derap, buat berkarya lagi. Kok berkarya ya? Buat Derap yang lebih bagus lagi ya Mas. Inovasi Jadi lah. lebih upgrade lagi dari sebelumnya. Jadi biar nggak monoton di Tema meja baru ya, terus. tema Iya, betul. Biar gak bosan juga kan. Punya ciri khas gitu. Suasana Podcast baru. Terus lesehan. anak baru.
Sebelumnya kan duduk terus ya. Oh, iya, Ini juga duduk Mar. Sebelum di kursi maksudnya. Oke, ini kalau Di berdiri kursi. kameranya nggak bisa naik. Terus kalian ada tanggapan atau saran nggak nih buat derap selanjutnya mau gimana kira-kira? Ini kan kalian di studionya nih, menurut kalian kurang apa? Ayo. Siapa yang mau nyampein perwakilan aja deh? Perwakilan silakan. Kita tuh baru pertama ya Kalian ini kan ini juga ya? Derap juga ya tahun lalu? Enggak. Oh enggak. Oh enggak. Oh, Wild enggak. Cup aku Wild Cup. Oh, Wild oke Cup. apa nih sarannya? Kalau aku ya pertama mix sih karena kualitas sound mungkin perlu ya biar orang ini izin ya siapa sih yang apa tuh penanggung jawabnya Penanggung jawab Fitgraph. iya Iya ini. Iya kan, ini kan. ya, izin di sini ya Izin. ini sound dibagusin dikit lah Oh. biar dengernya tuh enak gitu Siapa Kak? Ya oke. Oke, makasih nih teman-teman udah mau datang ke studio derap karena ini obrolan menurutku obrolan ini tuh bener-bener menginspirasi. Aku jadi tahu nih gimana sih tim musikalisasi tuh perjuangan kalian Perjuangan kalian dari awal sampai akhir, dari yang awalnya siswa biasa menjadi artis ibu kota. Izin. Nah, semoga cerita dan pengalaman kalian hari ini bisa jadi motivasi buat teman-teman lain di SMA Negeri 1 Pati buat terus berani berkarya dan ngejar prestasi di bidang masing-masing. Dan pastinya konsep lesehan di studio ini juga jadi suasana baru buat kita di Derap Castra, biar podcast bukan cuma duduk yang bener-bener tegak gini, tapi kita juga bisa makin dekat, makin intens gitu ngobrolnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa Derap Castra melangkah bersama membana di udara. Bye bye.